Prinsip saya bertanding untuk menang. Ya, harus. Naring tuh harus menang. Nah. Kalau bertanding untuk kalah, mendingan gak usah deh. Kawan-kawan, selamat siang semua. Ini hari beta berkesempatan untuk bercerita dengan satu anak muda NTT, aslinya orang Keva, yang dia akan berbagi dia kisah hidup dan profesi. Nanti sebentar langsung kawan-kawan bisa tahu karena betul langsung cerita. Nah, untuk lebih jelasnya seperti biasa beta bilang, tak kenal maka tak sayang, dan kakak langsung perkenalan diri. Nama saya Petri Likoto. Saya asal dari Kepemenanu, Insana. Desa Insana ya kak? Di Insana ya kakak? Iya, kecamatan. Oh, kecamatan Insana. Desa mana kakak? Desa Ainyu. Ini Wailolok ya kakak? Iya. Wailolok, beta sampai tanpa ya, kakak. Kerajaan Insana. Oh, oke, siap. Kakak, beta bisa minta kakak pun cerita sedikit, kakak pun perjalanan yang harus membawa kakak sampai di ini titik. Untuk teman-teman, Om Patrick ini berprofesi sebagai seorang atlet tinju. Jadi Bapto pernah main di kejuaraan di Asia, dan dia pun kisah Karmana dari awal perjalanan dari Keva hingga sampai ke Jakarta dan sekarang jadi petinju. Om Patrick bisa langsung cerita, Sako? Asik, oke. Jadi ceritanya dulu saya masih di sekolah, saya bercita-cita jadi TNI. Oh. Kalangan teman-teman juga pengennya jadi TNI. Jadi saya juga ya suka jadi TNI. Akhirnya karena kedua orang tua sudah tidak ada, akhirnya saya tidak bisa melanjutkan sekolah. Karena tidak bisa melanjutkan sekolah, saya pikir wah bagaimana ya bisa salurkan hobi tapi bisa menghidupkan di situ. Saya pikir-pikir saya hobi tinju. Akhirnya saya berpikir bagaimana supaya saya bisa bergabung dengan teman-teman tinju waktu itu. Oh. Kakak mau ini minta maaf ya, kembali di belakang sedikit ya kakak. Kakak SD di SD mana? Karena ini mungkin kawan-kawan SD bisa nonton, kawan SMP bisa nonton, kawan SMA bisa nonton. Di Keva di SD mana, SMP mana, SMA mana? Oke. Kalau di SD Kawelolok. SD Kawelolok ya kakak? Ya. Kalau di SMP Negeri 1 Insana. SMP Negeri 1 Insana. Tiupukan ya kakak? Ya. Kalau SMA kakak? SMA. Itu yang tadi saya bilang. Belum tamat, waktu itu baru saja mau tamat SMP, orang tua bapak yang juga ikut meninggal. Ini akhirnya saya memilih untuk ambil jalur lain. Ambil jalur cita-cita. Ya, pokoknya ambil jalur lain, keluar TNI. Tapi ya cukup membanggakan karena ini yang beta minta kakak mau cerita. Ceritanya Karmana sampai kakak bisa ikut di Piala Asia kok kalau salah. Jadi sebelum saya bergabung di tinju juga di sana di sana di Keva ya. Saya juga berpikir seperti ini. Saya pengennya belajar tinju juga dulu, belajar tinju lebih banyak dulu supaya ketika saya tampil di TV saya sudah keren, profesional. Akhirnya saya pikir bagaimana ya caranya. Ternyata
ternyata setelah tiba di Jakarta, tepatnya di Tangerang, ada pelatih amatir yang ajak untuk bertanding di event amatir. Dan saya juga bilang oke, boleh. Akhirnya saya bergabung di Sasana. Di pertandingan itu, bergabung untuk bertanding, dan hasilnya juara satu medali emas. Wih, keren kakak, keren. Itu pertandingan pertama langsung. Itu pertandingan pertama dan itu pertandingan pertama langsung medali. Langsung medali emas. Wih, luar biasa loh. Herannya karena kita yang baru dari kampung itu datang belum langsung dipegang sama pelatih, belum diajar sama pelatih sesuai program. Oh, tapi sudah ada hasilnya langsung emas. Hasilnya langsung emas. Itu karena yang Om Hotlif pun bilang kita pun sudah punya bakat alam. Oh iya, bakat alam, betul. Ya, jadi dari situ saya mau bertanding, dan lawan saya itu mereka sudah berlatih lama. Sudah lama berlatih. Iya. Pengalaman bertinju, teknik bertinju, semua yang sudah ditinju mereka sudah tahu. Oh. Kalau kita kan yang penting baku pukul, baku fight di atas baku fight. Captain Timor ini nah. Betul kakak. Terus kakak. Itu yang Om Hotif bilang bakat alam. Bakat alam ya. Tanpa latihan pun kakak sudah bisa baku fight, gak sering. Baku pukul aja pokoknya. Intinya baku pukul dulu. Ya siap kakak. Beta tanya lah kakak. Oke siap. Ini kakak, ceritanya kemana sampai kakak bisa main di Asia? Dan itu dapat juara berapa? Nah, kalau di amatir kan saya cerita dulu di amatir. Ya, mantap, cerita kakak. Saya bertanding di amatir terus beberapa waktu dari 2000 saya bergabung di dunia tinju ya. Dunia tinju dari 2012, 13, 14, 15, 16. 4 tahun. Hebatnya, luar biasanya saya langsung emas sampai ke PON 2016 kemarin. Itu dari provinsi mana kakak? Saya mewakili Provinsi Banten. Oh. Siap. Di PON dapat emas juga kakak? Nah itu dia. Itu karena ada beberapa kendala juga di sana, makanya ya tidak bisa atau tidak sempat dapat emas. Oh. Dapat emas. Tapi luar biasa karena masuk PON kakak. Dan apakah dari PON tuh langsung ke Asia atau kemana? Tidak bisa. Kita harus lewati beberapa pertandingan dulu. Oh. Sebutnya debut kalau di profesional. Harus debut dulu beberapa kali pertandingan di tinju profesional, baru kita bisa main event nasional, baru naik lagi ke Asia internasional, Asia, baru naik ke dunia begitu. Wih, mantap kakak. Beta tanya kakak, selama karir bertinju kakak sudah bertanding berapa event? Bertanding berapa kali kakak? Bagaimana? Sudah selama karir di bertinju nih kakak sudah berapa kali naik ring? Di tinju profesional ya? Kalau dari amatir sampai profesional kak? Biasanya tidak hitung amatirnya kalau udah masuk prof. Oh. Kalau profesional sudah berapa kali kakak? Kalau profesional sekitar 16 kali atau 17 kali deh. Oh. 16 kali. Berapa kali menang itu?
eh eh, draw kalah 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 TKO 2 kali, draw 2 kali, 9 kali menang KO TKO, terus sisanya menang angka. Menang angka semua ya? Iya. Luar biasa kakak, luar biasa. Kakak Harus luar biasa karena harus itu wajib wajib. Prinsip saya bertanding untuk menang. Ya harus. Ring tuh harus menang. Nah. Kalau bertanding untuk kalah, mendingan gak usah deh. Iya betul. Kakak. Iya. Kakak pun cita-cita apa yang belum tercapai sampai hari? Iya, cita-cita ya untuk menjadikan hidup lebih baik dari sebelumnya. Kalau untuk tinju sendiri kakak pun cita-cita apa? Jadi petinju dunia atau bagaimana? Ya itulah targetnya, target tertinggi ya, jadi petinju dunia. Jadi petinju dunia kakak? Jadi petinju dunia, sehingga sekarang kita butuh kerja keras, kerja disiplin, kerja sungguh-sungguh. Betul. Untuk capai target itu. Itu wajib kakak. Itu wajib. Terus kakak, ketika kakak berada di ini titik, mau ketemu bilang kalau di NTT kakak ini petinju profesional yang ya wow lah. Orang yang paling berarti dalam kakak hidup yang turut andil dalam membangun kakak pun karir itu siapa kan? Wah itu berat ya. Tapi harus jawab kakak. Saya tidak bisa sebutkan di sini. Oh itu ya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang pasti kakak pun orang-orang terdekat, keluarga, kenalan, sahabat, dan kita semua pasti mendoakan yang terbaik untuk kakak. Terima kasih. Yang berikut kakak, Iya. kakak pun harapan untuk anak-anak muda di NTT, khususnya kita di Pulau Timur, atau bahkan satu NTT dan satu Indonesia. Kakak pun harapan untuk anak-anak muda yang mungkin mau bertinju, tapi sudah tahu memulai dari mana, sudah tahu harus buat bagaimana. Kakak pun harapan untuk dong apa? Harapan saya ya, kalau mau menggeluti dunia tinju, butuh usaha. Misalnya kalau dari timur tidak tahu tempat latihannya di mana atau harus memulai dari mana, itu butuh usaha ya. Pikirkan sendiri bagaimana caranya untuk berusaha. Saya harus bagaimana caranya untuk ketemu sesananya untuk memulai karir, dan sudah pasti tersedia latihan atau camp di situ. Yeah, betul. Harus berusaha dulu, atau yang pertama itu pasti punya kemauan dulu, untuk mau capai cita-citanya untuk menjadi seorang petarung atau petinju. Ya mantap kakak. Kalau mau bergabung dengan tinju ya harus masuk ke sana. Kita yang iming-imingi untuk mau bertinju harus dengan kemauan sendiri dari dalam hati. Betul kakak, betul. Dari hati untuk mau berjuang ke sana. Amin kakak. Kakak, beta minta kakak untuk kasih satu kalimat yang menginspirasi kami sebagai anak muda. Oke. Saya pernah tulis begini.
Ya. Saya pernah tulis begini. Ketika kamu mau melakukan sesuatu, lakukanlah dengan gembira hati. Jangan biarkan pikiran terganggu dengan sesuatu hal yang mengganggu mental. Tetapi fokuslah pada sesuatu yang kita tuju. Terbaik, Kakak. Ini yang paling terakhir, Kakak. Iya, iya. Ada pesan kok untuk Pak Saudara di Keva atau di Soe? Ada pesan apa yang Kakak mau sampaikan? Pesan apa ini? Misalnya buat keluarga saudara di kampung dong kok. Ya pesannya ya mudah-mudahan kita tetap berdamai, bersukacita, hidup dalam kasih Kristus. Amin, Kakak. Yang paling terakhir, tadi beta lupa tanya ini sebenarnya. Siap. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, Kakak pun sabuk seberapa? Wih. Ada 7, ada semua. Ada 7. 7 sabuk ya, Kakak? 7 sabuk. Terus yang kedua? Yang kedua, kemarin Kakak menang di Timor. Kemarin kan baru pulang dari sini, toh Kakak? Pertandingan di Niki-Niki. Ketika Kakak menang dan Kakak berada di tengah-tengah keluarga, Kakak perasaan ke mana? Wow. Baru kali ini saya mendapatkan antusias penonton yang luar biasa. Jumlah penonton yang sangat banyak di setiap event pertandingan saya. Apalagi banyak. Main di kampung sendiri, jadi sudah Main pasti di kampung sendiri. euforianya beda. Sananya haru, pokoknya bercampur aduk. Pokoknya event ini hebat. Dan beta doakan semoga promotor yang lain Jalan Om Hotif mau untuk buka ulang kejuaraan di Timor. Supaya Kakak bisa bertanding kembali. Bagaimana? Beta harap Kakak nanti suatu saat bisa kembali dan bertanding lagi di Timor. Kalau ada kesempatan kita pasti datang lagi. Fight di Timor. Fight. Siap Kakak. Mungkin kita pembaca cerita hari ini sampai sini. Dan beta minta terima kasih karena Kakak sudah mau berbagi cerita, berbagi kisah dan menginspirasi untuk kita jadikan sebagai teladan, sebagai contoh. Kakak pun kisah ini kami pegang dan mungkin bisa jadi contoh buat adik-adik yang mungkin mau untuk jadi seorang petinju tapi tidak tahu harus jalan bagaimana. Nanti beta tulis Kakak Patrick punya link Facebook di deskripsi dan juga nomor WA supaya mungkin ada kawan-kawan yang mau kontak, mau tanya-tanya tentang tinju, silakan. Boleh toh Kakak? Dan ini hari sampai sini. Terima kasih banyak Kakak. Salam. Salam. Tuhan memberkati. Amin Kakak.